Kepada para undangan dipersilahkan untuk memasuki arena wisuda dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selamat datang kepada calon wisudawan wisudawati MI Progresif Bumi Sholawat. Dipersilahkan memasuki arena wisuda dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selamat datang kepada Bapak Direktur Pendidikan beserta staf-stafnya dan para Dewan Guru dipersilahkan untuk memasuki arena wisuda dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. وقال تعالى في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم أما بعد. Yang terhormat Ibu Yuli Qayyumillah MAG selaku BPAI Kecamatan Tulangan. Yang terhormat Bapak Nasruddin SPD dan Bapak Kusnan Iskandar FPD selaku pengawas Yayasan Bumi Sholawat Progresif. Yang terhormat Ibu Siti Latifah MPD selaku Kepala MI Progresif Bumi Sholawat. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Perwakilan Bumi Sholawat Progresif Sidoarjo serta tamu undangan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf MI Progresif Bumi Sholawat. Tak lupa pula kepada anak-anakku
kelas 6 MI Progresif Bumi Sholawat yang kami banggakan. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Sabtu 19 Juni 2020 berlangsung acara Wisuda Purna Siswa MI Progresif Bumi Sholawat tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam semoga tetap terhatur keharibaan junjungan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantam kerang kejahiliaan dan menerangi pelita kegelapan bagi semua insan. Hadirin, mengingat sesaat lagi rangkaian acara Wisuda Purna Siswa MI Progresif Bumi Sholawat tahun pelajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Izinkanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Rangkaian acara yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan gema wahyu ilahi dan sari tilawah sebagai rangkaian acara yang kedua. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton untuk acara ketiga. Merupakan rangkaian acara yang keempat, yakni sambutan oleh Ibu Kepala Madrasah. Adapun rangkaian acara yang kelima, pembacaan SK kelulusan. Sebagai rangkaian acara yang keenam, prosesi wisuda. Pesan dan kesan oleh siswa kelas 6 merupakan rangkaian acara yang ketujuh. Mau'idatul hasanah serta doa merupakan rangkaian acara yang ke-8. Dan merupakan rangkaian acara yang terakhir, yakni pembacaan siswa berprestasi. Sebelum acara demi acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama acara pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli ni'atin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, yang mana ayat-ayat suci Al-Quran akan dilantunkan oleh Ananda Ahmad Muhammad Jamalullah Akbar dan Atika Ajriya Rizki Putri. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarlah dan diamlah, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kepada Ananda Ahmad Muhammad Jamalullah Akbar dan Atika Ajriya Rizki Putri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
Sahuu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan bacaan ayat suci tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kita nyanyikan bersama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, kebangsaan
menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, walakakum minal hirman, inhadu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, walakakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayya'tika yawma qawmi hayyal qasimama, kullu mayya'tika yawma qawmi hayyal qasimama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Adapun acara berikutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah kepada Ibu Siti Latifah MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Progresif Bumi Selawat, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kenongo, yang kami hormati Bapak Kapolsek Tulangan beserta undangan yang lainnya, dan juga anak-anak sekalian yang selalu kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita semua pagi ini, pagi yang penuh berkah ini, bisa hadir, bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita semuanya masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang kami banggakan, tidak banyak yang saya ucapkan pada hari ini, saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kami sampaikan selamat dan sukses untuk anak-anak semuanya, untuk wisuda Angkatan kelima MI Progresif Bumi Selawat tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru berpesan, lanjutkan pendidikan kalian
sampai kalian meraih cita-cita kalian. Bapak Ibu guru, mohon maaf jika selama kalian berada di sini, selama 6 tahun di sini, Bapak Ibu guru terlalu keras mendidik kalian, tapi itu tidak lain untuk kebaikan kalian, agar kalian semua menjadi orang yang sukses. Satu pesan untuk kalian semuanya, seorang guru bagaimanapun akan tetap menjadi guru. Tapi kalian semuanya akan bisa menjadi apapun sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan impian kalian. Tapi Bapak Ibu guru di sini akan tetap menjadi guru yang hanya bisa doa dan doa yang Bapak Ibu guru berikan untuk kalian. Semoga ilmu-ilmu yang Bapak Ibu guru berikan selama ini, selama 6 tahun ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa berbakti kepada orang tua. Tetap menjadi generasi yang takwa, cerdas, berkarakter. Hanya itu yang Bapak Ibu guru sampaikan. Selamat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Raih cita-cita kalian. Insya Allah kalian menjadi orang yang sukses kelak, karena kalian adalah generasi-generasi emas penerus bangsa ini. Bu guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembacaan siswa berprestasi. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ibu Erika Wirawanti, SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Dan bagi siswa yang disebut namanya, harap berdiri di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar nama siswa berprestasi MI Progresif Bumi Sholawat tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, Sesa Azarin Atfar, kelas 5A, peraih medali emas Indonesia Student Science Competition tingkat nasional tahun 2021. Yang kedua, Anindita Ismi Faiza, kelas 5A, peraih medali perak bidang ilmu sains IPA terintegrasi Madrasah Olimpiade Kontes tingkat nasional tahun 2021. Yang ketiga, Anindita Ismi Faiza, kelas 5A, juara harapan 3 Olimpiade MIPA 2021 bidang IPA tingkat Jawa Timur. Yang keempat, Atika Ajria Rizky Putri, kelas 5A, juara 3 membaca puisi tingkat SDMI tingkat nasional tahun 2021. Yang kelima, Raffi Akbar, kelas 5A, finalis Islamic Olympiad kategori PAI tingkat nasional tahun 2021. M. Dafa Al-Faruq, kelas 6B, juara 1 Lomba Jula Juli Yayasan Al-Muslimat Jawa Timur tingkat nasional tahun 2021. Yang ketujuh, Syakila Az-Zahra, kelas 4A, juara 1 Pencak Silat Putri kategori seni KOSN 2021 tingkat SDMI Kabupaten Sidoarjo. Yang ke-8, Faiza Fadilatur Rahma, kelas 6C, juara 3 kategori robot underwater tingkat nasional
tahun 2021. M. Haikal El Farizi, kelas 5A, juara 3, kategori robot underwater, tingkat nasional tahun 2021. Kesembilan, Huin Naura Fatihah, kelas 6A, dan Raihan Syahreza Pahlevi, kelas 6C, juara 3, kategori robot sumo IoT, tingkat nasional tahun 2021. 10. Kesya Aulia Rahma, kelas 4B, juara harapan 2, lomba menjahit kancing baju dalam rangka Hari Pramuka ke-59, Gerakan Pramuka, Kuartir Cabang Sidoarjo tahun 2020. Ke-11, Siti Hajar, kelas 4C, juara harapan 3, lomba menghafal surat pendek dalam rangka Hari Pramuka ke-59, Gerakan Pramuka, Kuartir Cabang Sidoarjo tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, merupakan rangkaian acara berikutnya. Pesan dan kesan wisudawan wisudawati MI Progresif Bumi Sholawat. Kepada Ananda Faiza Fadilatur Rahmah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Direktur Yayasan Progresif Bumi Sholawat, yang terhormat Kepala MI Progresif Bumi Sholawat, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf MI Progresif Bumi Sholawat, yang terhormat para tamu undangan dan teman-teman kelas 6 yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan wisuda kelas 6. Salawat dan salam tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para tabi'in. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Amin. Saya mewakili teman-teman kelas 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik dan mengembangkan potensi kami. Kami memahami betapa sabar dan lelahnya Bapak Ibu Guru ketika membimbing kami. Betapa kecewanya Bapak Ibu Guru dengan sikap dan tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Maka hari ini kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk membukakan pintu maaf bagi kami. Kami juga berpesan kepada adik kelas 1 sampai dengan kelas 5, rajinlah belajar dengan tekun, contohlah sikap kami yang baik, dan janganlah contoh sikap kami yang kurang baik. Pada kesempatan ini, kami memohon kepada Bapak Ibu Guru, kami memohon doa restu kepada Bapak Ibu Guru agar kami dapat menapaki jalan selanjutnya. Kami berjanji, kami akan rajin belajar dan membawa nama baik MI Progresif Bumi Sholawat tercinta ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pembacaan SK kelulusan yang akan dibacakan oleh Ibu Erika Wirawanti SPD selaku Waka Kurikulum. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Madrasah MI Progresif Bumi Sholawat nomor 632 garis miring
MI garis miring PBS garis miring 6 Romawi garis miring tahun 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala MI Progresif Bumi Sholawat menimbang A. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian madrasah. B. Bahwa ujian madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. C. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 15 bulan Juni tahun 2021. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Kepala MI Progresif Bumi Sholawat tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 851. Nomor 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 Tahun 2020 tentang pos ujian. Keenam, Madrasah tahun 2021. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B 298 garis miring DJ.I Romawi garis miring PP.00 garis miring 02 garis miring tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas di madrasah tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Memutuskan, menetapkan keputusan Kepala MI Progresif Bumi Sholawat tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021.
Ke-1, menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 pada Madrasah MI Progresif Bumi Sholawat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kenongo pada tanggal 15 Juni 2021. Kepala MI Progresif Bumi Sholawat ditandatangani secara elektronik oleh Siti Latifah MPD. Lampiran keputusan Kepala MI Progresif Bumi Sholawat nomor 632 /MI /PBS /6 Romawi tahun 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada MI Progresif Bumi Sholawat tahun 2020-2021. Pertama, Ahmad Badrul Munir, putra dari Bapak Muhammad Soleh. Kedua, Andrea Rizky Octavia, putra dari Bapak Cacu Fidianto. Ketiga, Baharudin Alif Sultan Afgani, putra dari Bapak Imron. Keempat, Baharudin Alwi Sultan Baihaqi, putra Bapak Imron, dan seterusnya. Kepala MI Progresif Bumi Sholawat ditandatangani secara elektronik oleh Siti Latifah MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat bersejarah yang kita nanti-nantikan telah tiba, yaitu prosesi wisuda, pengukuhan wisudawan wisudawati. Dimohon kepada Bapak Kepala Desa dan juga Ibu Siti Latifah MPD dimohon menempati posisi yang telah disediakan. Marilah kita saksikan bersama prosesi wisuda purna siswa MI Progresif Bumi Sholawat tahun pelajaran 2020-2021.
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Al-qail subhanahu wa ta'ala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, segenap undangan wisuda Madrasah Progresif angkatan kelima yang berbahagia di sisi Allah, bapak-bapak pejabat pemerintahan, Bapak Agung dari kepolisian, Pak Lurah yang sangat kami hormati dan kami taati, Bapak Muhammad Husin, Kepala Sekolah MI Progresif, Mbak Latif, dan semua Dewan Guru. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua menjalankan wisuda. Semoga wisuda ini dibarengi dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena ini pandemi, saya tidak akan panjang lebar, saya cukupkan 7 sampai 10 menit. Wis ndang mari dalane ndang dibuka sakno wong-wong. Anak-anakku sekalian, wisuda bukanlah akhir dari sebuah pendidikan. Justru wisuda adalah titik tolak pertama untuk menapak kepada jenjang yang lebih tinggi. Kalau anak-anak sekalian ini lulus MI, berarti habis ini naik ke MTS atau ke SMP. Kalian jangan kecil hati, karena anak-anak madrasah hari ini sudah diakui banyak anak-anak lulusan madrasah itu menjadi orang-orang yang sukses. Termasuk Bupati sampean itu lulusan kene ya, alumni MI Progresif. Insya Allah nanti punya gubernur atau minimal wakil gubernur lulusan MI Progresif. Hanya saja untuk mencapai kesuksesan itu tentunya tidak gratis. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tidak banyak. Satu, masalah kita hari ini adalah malas. Bahkan ada seorang peneliti ketika menyimpulkan apa yang membuat Indonesia ini ketinggalan dari negara-negara maju, padahal sumber daya alamnya ada semua. Ngapunten kalau anak-anak tahu, mungkin tahu ada namanya negara Korea. Korea itu gak duwe apa-apa, mek duwe gingseng. Nggak punya laut seperti lautnya Indonesia, nggak punya kayu, nggak punya batu bara, nggak punya minyak bumi. Tapi hari ini mereka bisa mewarnai dunia. HP kita rata-rata nek sing rada apik Samsung. Coba wong kenongo iso gawe HP merek Oppo. Oppo yang dulu HP Cina yang dulu diremehkan, sekarang hampir di setiap kecamatan bukan satu dia punya toko, mungkin lebih dari 3 sampai 4. Karena negara mereka berhasil memetakan potensi pendidikan anak-anaknya. Moga-moga sekolah progresif ini, MI Progresif ini menjadi salah satu solusi bagi keberlangsungan pendidikan terutama di Republik kita yang tercinta ini. Tadi saya katakan malas. Wong Indonesia ini malas, diakui gak diakui malas, kiai ini malas, ustate malas, engkau nurun nek wis kiai ini malas, mesti santri ini malas, guru ini malas. Bahkan ada
semacam nek wong iku kakasen iku digudha nang Indonesia. Kocek akas rek. Sekolah jam 7 gitu ya. Sampai datang jam setengah 7 digudha. Lah apa katene rewang ah. Makanya saya suka nek acara setengah pitu, mari. Saya di Lebo itu saya terapkan begitu, bakon ketinggalan. Pokoknya kalau saya undang jam 8 ya kita jam 8 mulai. Perkara yang datang 10%, 20% itu urusan nanti. Kita usahakan merubah itu. Males. Sampean kalau lihat birokrasi di Indonesia nangis, kula ndelok sambatane bupati rada nangis. Jadi ada semacam ungkapan kalau bisa dipersulit, diperlama, kenapa dipercepat? Nah, ini bukan menjadi alasan. Ini mungkin tugas kita bersama bagaimana kita mencetak generasi-generasi yang rajin. Wis kakek teori, ngomong teori ini, teori ini. Nek males gak iso. Kadang-kadang kita termakan isu ono pegawai Cina jarene mlebu nang Indonesia. Memang ada Pak, tapi gak seakeh sing nak hoax yang ada di medsos itu. Tapi mereka itu memang kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kuat. Wong Indonesia kan nukang yu tuk. Diluk lungguh rokokan. Kadang-kadang nek ana koncoe sing akas itu diseneni. Lah aja banter-banter. Cepet mari kok. Itu masalah. Sehingga indeks kalau kita ini arek MI mbok paham buka, kalau kita indeks tenaga kerja kita hari ini kalah jauh dengan Vietnam. Mulai uang buka pabrik hari ini banyak yang di Vietnam karena etos kerjanya bagus. Nah ini kerjanya males demo wae bendino. Nah ini kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tapi kita perbaiki akar masalahnya. Akar masalahnya dari mana? Dari pendidikan kita. Mulai kalau kita berbicara pendidikan yang di negara-negara maju itu berbasis menyelesaikan masalah. Ini bupati ini pidato di Lebo itu contoh misalnya apa bedanya pendidikan kita dengan Singapura contoh. Nah Indonesia belajar matematika cek diwuri para gapit. Bagi-bagian para kapit. Padahal meneh ya gak digawe, enggak kalkulator. Nggak kalkulator, lah apa soro-soro itu kadang-kadang nek ujian matematika sampai kertasnya kurang. Tapi ketika lulus gak digawe ilmune iku, enggak kalkulator. Karena kita tidak sadar sebetulnya pendidikan itu intinya adalah menyelesaikan masalah. Kalau di Singapura ujian nggak kalkulator oleh, nggak oleh, boleh. Nah ini kan nggak oleh. Wah yang itu ngambil kalkulator makanya apalagi ini nanti ada zaman 4.0, 5.0. Mene-mene wong manusia ini, anak-anak didik kita ini bersaingnya bukan lagi dengan sesama manusia, mereka bersaing dengan mesin. Makanya anak-anak progresif saya arahkan, saya anjurkan kamu harus mempunyai skill yang tidak bisa dipunyai oleh mesin. Lobby, leadership, memimpin organisasi yang baik. Wiritan itu gak iso diganteni mesin. Donga sing mandi gak iso mesin, donga sing mandi gak iso. Penting makanya wirid-wiritan itu penting ya, gak iso diremehno iku. Bahkan sekarang di negara-negara apa itu ada jasa ya semacam suwuk begitu, tapi untuk menenangkan jiwa. Jadi apa namanya? Yo kalau bahasa kene iku yo paket move on gitu ya, paket apa gitu. Itu kan gak iso diganti mesin. Mulai Pak hari ini Pak dukun-dukun niku laris maneh, kuburan-kuburan niku rame maneh. Akeh wong putus asa. Sekolah ket SD sekolah, munggah SMP sekolah, SMA sekolah, marino perguruan tinggi,
Baru ngono kadang-kadang sampai S2 ngono iku isdajahe ya cek tolek kerjaan masih sulit. Makanya saya bilang India selangkah lebih maju dari kita. Saya pernah diceritain adik saya yang DPR RI itu Pak Saikhul itu ketika berkunjung ke Silicon Valley, ini adalah pusat IT-nya Amerika di sana, di Amerika sana, itu banyak pekerjanya orang India. Sampai orang kulit putih itu cemburu. Pikirane Pak DPR ini, wah ini mesti wong lulusan Harvard, lulusan MIT atau lulusan mana. Ketika ditanya, enggak, saya ini orang India lulusan SMA. Tapi skillnya skill dewa, jadi ngerti big data, ngerti algoritma, ngerti coding-coding itu ngerti. Kadang-kadang orang wong sekolah 14 tahun, 17 tahun, tapi ketika ditukno metuna lapangan gak iso blas. Pakar-pakar ekonomi kadang-kadang kita tambah gak duit-duit. Sekolah ekonomi, bahkan mungkin doktoralnya doktor ekonomi. Tapi ketika ditaruh di pasar, ayo tale duit ojo akeh-akeh sedina tale 200.000, kadang-kadang gak iso. Nah ini yang harus dirubah anak-anakku sekalian. Semoga kalian diberikan kefahaman, harus dirubah itu. Jadi pendidikan ini wasilah bukan ghoya, perantara bukan tujuan. Tujuan kalian adalah menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, salah satunya memang tidak bisa tidak harus melalui pendidikan. Makanya saya garis bawahi ojo males. Ojo males. Makanya kalau ada Pak Mio mengatakan kita belum menemukan seorang konglomerat yang doktoral ekonomi kaono. Akeh konglomerat itu ya protol-protolan akeh. Ono sing gak sampai lulus S1. Yang punya Facebook itu gak lulus S1. Tapi ono wong gelare medeni wong S3 ngene-ngene tapi utange akeh. Kenapa? Karena dia pendidikannya hanya di kelas. Mulai sekarang ada gagasan dari menteri yang baru ini sebetulnya bagus, cuma nggak tahu Indonesia siap apa enggak. Merdeka belajar itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya supaya kita tidak terpatri di kelas, karena masalah itu bukan di kelas. Kalau di kelas selesai, Pak. Guru-guru tolong diperhatikan, kalau di kelas selesai, orang selesai. Nah masalahnya kadang-kadang di kelas kita tidak diajarkan menyelesaikan sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan. Nah itu masalahnya. Itu masalah yang sangat-sangat mendasar. Makanya kan ketinggalan terus kalau kita basicnya di situ. Makanya nek lomba-lomba ngapalno nama-nama ibu kota, nama-nama apa iku saiki ku iso diwaca kabeh teko Google. Zaman biyen wong sing ngapalen sekarang semuanya bisa diakses asal kita punya internet. Nah, itu perlu kecerdasan. Satu, tidak boleh malas. Yang nomor dua, kita mengikuti zaman. Nah ini penting juga ini. Nanti kadang-kadang wong itu kadang-kadang kolot. Oh saya ngenteni ngimpi, gak ketinggalan Pak. Wong wis tutuk bulan kene jek debat kunut apa gak kunut wis mari sing gelem kunut alhamdulillah, gak gelem ya alhamdulillah padha-padha duwe dalil. Jek dawebat gak mari-mari. Yang terakhir iki nek lali Pak polisi bisa lama ini. Tadi kan saya janjikan itu cuma yang terakhir anak-anakku sekalian, optimis. Optimis ini lahir dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kamu punya sangu, punya keyakinan, berbaik sangka kepada Allah, kamu tidak mungkin gagal. Beberapa orang tidak punya apa-apa, lahir dari keluarga biasa-biasa saja, tapi punya semangat, optimis.
dia bisa menaklukkan dunia yang semakin lama semakin rumit ini. Saya kadang sampai ndelok toko yang paling besar yang nggak punya toko, ono Tokopedia. Kalau toko ini Tokopedia, ono enak HP. Ono Bukalapak, endi toko Bukalapak. Ono mana Gojek, iku piro duwe uang muter di situ. Mek bondo aplikasi tok. Iku otaknya berputar. Nah sekarang retail besar itu sudah mulai tutup, Ramayana tutup, Akeh yang tutup, Matahari mulai tutup, Giant mulai tutup, karena kalah di situ. TV itu perkiraan sebagian ahli 10 tahun lagi tutup. Akeh wong delok YouTube pisan, delok males delok TV. Paling sing payu Ikatan Cinta karo lomba-lomba dangdut iku. Sing liyane gak ono pancen delok. Semuanya sekarang orang YouTube, lihat medsos. Koran itu dulu bagaimana kuatnya Jawa Pos, gelundung sana. Makanya kalau kita tidak optimis, yang mana optimis ini mengeluarkan ide-ide menjadikan kita orang yang visioner, kita akan ketinggalan. Alhamdulillah sebagian lulusan-lulusan kita itu dodol kodong, Pak. Aja diremen no. Anak-anak saya yang kuliah, ada sebagian mereka saya tanya, 1 bulan sudah ada yang bisa menghasilkan 8-9 juta. Padahal dodolnya lewat online tok. Kadang-kadang mek reseller tok. Mek nggak jempol. Ngalah-ngalai bayaran ini camat, bayaran bupati mek 5 juta. Nah, Rasulullah bersabda, 90% rezeki umatku itu ada dalam perdagangan. Nek kepin suke dadi wong sing dagang. Gak bisa. Wes kapan-kapan tak terang kok tuwa. Sekali lagi terakhir saya doakan kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, kokoh spiritual maupun intelektual, menjadi generasi-generasi yang menjadi bagian solusi dari negeri ini, bukan lagi menjadi beban. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa sampai amini sing temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan dhahabu lana bi akmalil murad wa fawqal murad bidarid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa mil'a ma 'alimta. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, muka-muka mugi-mugi barokahe donga menika anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, semoga anak-anak yang diwisuda hari ini menjadi bagian dari solusi dari kemajuan bangsa kita yang kita cintai ini, bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah, muka-muka anak-anak didik kita semuanya dijadikan anak-anak yang taat kepada orang tuanya, berguna bagi orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negaranya, berguna bagi kemanusiaan. Allahumma ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyerahan trofi siswa berprestasi. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Ibu Erika Wirawanti, SPD. Bagi siswa yang disebut namanya, harap berdiri di atas panggung. Yang pertama,
Siswa berprestasi MI Progresif Bumi Sholawat tahun pelajaran 2021. Syesha Azarin Adfar, kelas 5A, peraih medali emas Indonesia Student Science Competition tingkat nasional tahun 2021. 2. Anindita Ismi Faiza, kelas 5A, peraih medali perak bidang ilmu sains IPA terintegrasi Madrasah Olimpiade Kontes tingkat nasional tahun 2021. Yang ketiga, Anindita Ismi Faiza, kelas 5A, juara harapan 3 Olimpiade MIPA 2021 bidang IPA tingkat Jawa Timur. Keempat, Atika Ajria Rizky Putri, kelas 5A, juara 3 membaca puisi tingkat SDMI tingkat nasional tahun 2021. Kepada Bapak Kiai Haji Arya LC MHI berkenan untuk memberikan tropi kepada anak-anak. Untuk prestasi berikutnya, Raffi Akbar, kelas 5A, finalis Islamic Olympiad kategori PAI tingkat nasional tahun 2021. M. Dafa Al-Faruq, kelas 6B, juara 1 Lomba Jula Juli Yayasan Al-Muslimat Jawa Timur tingkat nasional tahun 2021. Syakila Az-Zahra, kelas 4A, juara 1 Pencak Silat Putri kategori seni KOSN 2021 tingkat SD MI Kabupaten Sidoarjo. Faisa Fadilatur Rohmah dan Muhammad Haikal El Farizi, juara 3 kategori robot underwater tingkat nasional tahun 2021. Kepada Ibu Siti Latifah dimohon berkenan untuk memberikan tropi kepada Ananda. Ananda berprestasi berikutnya: Huin Naura Fatihah dan Raihan Sahreza Palevi, juara 3 kategori robot sumo IoT tingkat nasional tahun 2021. Kesha Aulia Rahma, kelas 4B, juara harapan 2 lomba menjahit kancing baju dalam rangka Hari Pramuka ke-59 Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sidoarjo tahun 2020. Siti Hajar, kelas 4C, juara harapan 3 lomba menghafal surat pendek dalam rangka Hari Pramuka ke-59 Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sidoarjo tahun 2020. Kepada Ibu Nurul Tazkiyah SPD diperkenankan untuk memberikan tropi kepada Ananda. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyerahan tropi siswa berprestasi, maka berakhir pula acara wisuda purna siswa MI Progresif Bumi Sholawat pada pagi hari ini. Kami sebagai pengantar acara, apabila mulai dari awal hingga akhir terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sesi berfoto bersama.
Amin.